Gimana Sadik? Untuk ke Jamiah? Ngomongin keras Dik, biar kerekam Dik. Siap Pak. Siap? Siap. Kalau siap, mesti berubah sekali lagi. Kebiasaan kamu, ya, lalai sholat subuh, berubah kalau mau jadi mubalik. Apa siap? Kamu pengen kan membuktikan ke teman-teman angkatan kamu, apalagi di kelas IPA, hanya kamu yang mendaftar. Pastinya kan ingin membuktikan Bang, Iya Pak. kamu bisa. Makanya itu dong, harus ada dorongan yang kuat dari diri kamu untuk berubah. Cuma sholat aja kok, sholat subuh rutin. Kalau bisa ya sholat tahajud minimal 2 rakaat. Sholat tahajud kemarin apa? Ya aya nanti boro-boro sholat tahajud subuh ge kasiangan. Lamun teu Bapak hudangkeun mau hudang meureun. Tadi jam seberapa Bapak hudangkeun? Jam 6. Jam 6:30. Digedor-gedor sakitu tarikna. Kamu dengar nggak kalau Bapak ini ngegedor tadi? Bapak. Hah? Seren-seren Noel Pak. Astagfirullah. Lebih kacangke tangan Bapak ya. Meureun namun orang lewat nu lihat itu Pak Irfan ngapain gedor-gedor. Pintu digedor, terus sebelah digedor, belakangnya digedor. Bapak lihat jendela ini buka sedikit, langsung Bapak tarik aja tadi. Putus. Langsung masuk Bapak dari jendela untuk ngebangunin kamu doang. Sadik. Minum dik ah. Udah enak sih Bukit Keong jadi kayak gini. Tapi kalau ingin Bukit Keong ini banyak pengunjungnya, harusnya jangan dikasih ibaratnya dikasih tulisan karcis, dikomersilkan. Yang namanya pariwisata itu berat untuk ininya, untuk publikasi, untuk promosinya. Minimal 1 tahun aja gratis dulu. Nanti kan orang-orang yang udah ngunjungin ngeposting ke Instagram. Atau mulut ke mulut. Itu mulut ke mulut lebih cepat. Oh itu tuh di Sukasari aya tempat wisata baru. Padahal promosi yang murah itu dik, ya menggratiskan selama setahun. Coba kalau promosi yang jor-joran pakai media televisi aja, atau pakai papan billboard, atau pakai misalkan yang lainnya, yang ibaratnya ada kerjasama gitu kan, mahal itu, bukan jutaan lagi. Yang gak laku. Harus bayar di televisi. Iya. Mikir lebih heula we usaha mah. Jadi mah mikir langsung jadi tuh. Langsung gede. Coba dik kamu berdiri situ dik. Duduk aja di situ. Coba Bapak ingin
eh, kamu ceritain lah masa kecil kamu. Tapi ini betul-betul jujur. Masa kecil kamu, masa lalu kamu ya. Karena kamu ini kan broken home kan. Nah, Bapak ingin tahu secara rinci, jelas, ya riwayat keluarganya Sadik. Coba sok cerita. Jadi waktu saya masih kecil udah di Palu Pak, Palu, ya Sulawesi Sulawesi Tengah. Tengah. Kecilnya itu umur berapa Umur- atau kelas berapa SD? Umur 2-3 tahun lah tahunnya. Ya tahu sadar jadi manusia gini. Udah we waktu biasa we jadi keluarga. Jadi nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Beki ke dia ya gitu we. Ada masalah, nggak tahu masalah apa itu apa. Wallahu alam. Orang tua, Ya orang tua. ayah sama ibu kandung Iya tuh. bertengkar. Itu waktu kelas 2 SD gitu. Kelas Belum berapa? Pak, belum Belum sekolah. SD, belum sekolah. Kelas 2. Enggak, Bapak ya enggak yakin ya. Yang namanya anak belum sekolah itu enggak ingat Ingat. orang tuanya bertengkar. Saya kan TK di Makassar. Nah, Tuh. Waktu masih kecil ingat Pak, dibeliin sepeda. Pokoknya banyak gue diingat masih kecil mah. Kecil banget, segede Burhan, sanapan Burhan. Nah, udah we, umur 4 tahun ke Makassar. Udah we sama mama di sana dari TK sampai SD kelas 5 udah we, sama bibi lagi sama nenek. Udah we ke sini. Terus bertengkar, cerai. Bapak sama ibu. Ya cerai Waktu kamu kelas belum sekolah dah Pak. belum sekolah, cerai. Caranya maksudnya dihukum bagaimana? Ya cerainya itu artinya Pisahnya? pisah. Heeh. Pisahnya teh di ya waktu kelas 3 umur 3 tahun we Pak, Umur 3 puasa. tahun. Ya. Umur 3 tahun cerai. Terus akhirnya ibu nikah lagi. Ini apa? Nikah lagi itu waktu kamu Duka kelas seberapa sama Pak? Kelas 5 atau salah? 5 SD. Ya, Nah, bapak tiri kamu itu dari mana? dari Manado. Manado. Orang jemaat apa bukan? Bukan. Bukan. Kalau ibunya Sadik keturunan jemaat apa memang mubayin baru? Keturunan jemaat. Pak. Keturunan jemaat. Ya, berat ya kondisi Sadik. Nah, waktu ada bapak tiri, gimana? Kamu deket nggak sama bapak tiri? Ngobrol nggak atau biasa ibaratnya bapak tirinya Sadik tuh ada upaya ngedeketin kamu gitu? Enggak Pak. Maksudnya? Ya, biasa we Pak, kayak tetangga lagi. Tetangga. Biasa Maksudnya tetangga? tetangga tehnya ngomong seperluna, teperlu mau ngomong gitu. Waktu itu rumahnya berapa lantai? 2 2. Sadik ada di lantai bawah, lantai bawah. Terus kalau orang tua di atas. di Lantai atas. 2. Kalau ketemu ngobrol pas apa? Enggak Pak. Makan nggak? Makan waktu makan. Bisa juga makannya Pak. Makan Di bisa atas. juga. Saya di bawah. Astaga. SD Sadik tuh di mana? Makassar, Palu. Makassar. Makassar. Mulai Bisa. dari TK ya Pak. TK. Terus SMP-nya SMP di Makassar. Makassar. Jadi di Palu itu cuman sebentar aja. Hanya sebentar 2 tahun 2 3 tahun Pak. Soalnya Bapak pernah di Palu. Dulu di ya karena
ayah bapak kan mau balik, pernah tugas di Palu, ya tinggal di itu di Karanjalemba. Karanjalemba nomor berapa ya, aduh lupa ya. Kadang suka ingat 65 apa 70 lupa ya, Karanjalemba Palu. Wah itu semak belukar, Ini apa? Hutan-hutan. semak belukar, udah itu masjid. Yang bangun masjid kan ayah bapak, baru mendirikan beton masjid beton yang sebelumnya kan belum ada ini. Dan Palu dengan karakter, kemudian cuacanya, jadi ya orang-orangnya memang keras ya, hampir inilah sama kayak Poso makanya gitu. Ada sedikit tuh rekaman video ibunya bapak lagi nyabutin rumput nyabutin rumput. Terus bapak videoin ya, tahu-tahu ketarik rumputnya, cet, ibu saya jatuh langsung diketawain pas kerekam. Aduh, ada tuh masih disimpan videonya. Terus ada juga Mudiha Masrur dulu di sana main jungkat-jungkit pakai kayu aja, lagi ompong-ompongnya si Mudiha, ada rekamannya. Dulu padahal ngerekamnya bukan pakai handphone, pakai MP4. Tahu nggak MP4? Nggak tahu Pak MP4. Nggak tahu ya? Nah, nggak ada. MP4 yang bisa ada video sama musik, MP3. Pakai rekaman itu ya kualitasnya VGA mungkin di bawah itu. Ya, dengan walau bagaimanapun ya, episode kehidupannya Sadik ya mengalami hal yang tidak wajar dan bukan hal biasa dialami oleh anak-anak yang seusia Sadik. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa, harus disyukuri saja, tidak usah melihat ke belakangnya Sadik. Saya gini, saya kurang kasih sayang orang tua, ayah saya nggak peduli, apalagi ayah tiri, ayah saya yang sudah cerai sampai sekarang nggak ada ngubungin Sadik, ya kan? Iya. Nah, hal-hal seperti itu kamu jangan ibaratnya bermuram durja ya. Jangan misalkan menyalahi takdir. Jangan. Kamu syukuri aja, syukuri bahwa kamu pernah mengalami hal itu gitu. Dan itu merupakan pengalaman yang ya orang ya seperti bapak aja ya, bapak nggak ngalamin, alhamdulillah gitu kan. Nah, jadi bapak mau dengan latar belakangnya Sadik seperti itu, cobalah jadi pemacu justru, jangan malah jadi kelemahan, jangan malah jadi minder, jangan malah jadi rendah diri. Jangan, justru kamu jadi pribadi yang kuat. Apa kamu mah nggak pernah, ibaratnya nggak pernah ngalamin apa yang saya alami waktu kecil, ibaratnya gitulah. Boleh kamu ini. Nah, kamu tunjukkan bahwa kamu itu kuat, bahwa kamu itu memiliki daya juang. Nah, itu yang menjadi kekuatannya Sadik.
Bapak mau kamu harus betul-betul berubah. Kalau sudah tidur, coba ini pasang alarm atau apa. Sebelum tidur ya berwudu dulu kalau mau. Harus malah. Bapak iniin, pesenin ke kamu. Sebelum tidur wudu, ya. Kemudian kamu berdoa, ya Allah bangunkan saya jam 3 untuk sholat tahajud ya Allah. Allah kan As-Sami, maha mendengar. Itu insya Allah. Kalau misalkan kamu ada niatnya kayak kemarin kayak tadi kamu kan nggak ada niat itu untuk sholat itu bablas gitu aja ya. Iya, Pak. Sholat itu sebagai kebutuhan sadik ya. Dan hubungannya hablumin Allah. Nah, coba Bapak ingin jadi ini nih, Sadik kan Bapak apresiasi Sadik itu jiwa sosialnya tinggi. Ya, jiwa sosialnya tinggi. Orang-orang dimanapun kenal Sadik, ya kan? Hebat itu. Karena kamu ibaratnya ringan tangan ya. Kalau misalkan ada longsor, kamu ikut bantu. Luar biasa itu. Kemudian ada yang meninggal, ya, kamu ikut bantu juga, ya kan? Iya, Pak. Bener kan? Bener. Bapak lihat karena wah kamu luar biasa ini, spesial memang Sadik ini. Kalau Bapak ngelihat kamu ya, mohon maaf aja kalau misalkan teman-teman guru Bapak itu nggak apa berpikiran lain dengan Sadik, tapi Bapak melihatnya Sadik, oh enggak, Sadik spesial di mata saya, di mata Bapak. Jadi ibaratnya omongan-omongan jelek Sadik itu Bapak Ibu guru Al-Wahid ya udah inilah, udah jadi hal yang lumrah gitu. Nah, tapi kalau Bapak nilainya enggak, itu ya setiap anak kita memiliki potensinya masing-masing, memiliki hal baiknya, atau misalkan ibaratnya apa ya, memiliki keunggulannya tersendiri. Ketika di dalam pelajaran, iya memang Sadik bodoh, memang nggak ini, karena Bapak tahu Sadik waktu kecilnya geger otak, ya kan, bener kan? Iya, Pak. Umur berapa geger otak itu? Umur waktu 4 tahun, Pak. 4 tahun kan? Nah, jadi wajar saja dalam pelajaran itu ketinggalan. Tetapi di lain hal, Sadik berjiwa sosial yang sangat baik lah menurut Bapak. Nah, sambil makan aja Dik, ini Dik. Ini tadi punya Bapak ya? Iya, Ini Pak. Sadik udah habis. Iya, Pak. Udah. Bang Odet nih kalau siang gorengan selalu habis. Padahal siangnya kan jam setengah tujuh udah habis. Kenapa, Pak? Udah itu murah kan, 500 satunya.
Ini sampahnya sini nih. Jangan nyampah. Enak nggak panas? Aduh, Kemarin hujan bapak lari sendiri lagi. Yang hujan mah sama Akbar, Deng. Sama Akbar hujan-hujanan lari. aing ke kejemen apa naik naon? Itu tuh masih ini ya. Nah, jadi ngobrol sama ibu ting mah lamun bus mah perawan. Ya memang. Lamun Makanya bingung apa untuk menjelaskan ke sekolah. Udah di hubungin pakai voice note malah sama bapak. Masih ada tuh rekamannya. Tapi entahlah, karena mungkin nggak satu frekuensi ya. Jadi kayak niat baik bapak untuk mendampingin anak-anak yang mau ke Parung tuh nggak dihargai gitu. jadi sih gak bodoh amat ya pak. Nah itu dia. Padahal kan kalau misalkan ini Ini nama Al-Wahid deh nu halum. Bukan nama bukan PGRI, bukan nama sekolah lain. padahal udah ada rancangannya bapak tuh. Nanti bikin apa poster kecil aja. Ayo ke Al-Wahid. Jadi kalau ini bawa-bawa itu terus foto ketika di jalan, ketika di Parung. Ayo ke Al-Wahid kan jadi promosi juga. Pak Tapi- Yos, Pak Yos ke pas puncak kan gitu. Ayo ke Al-Wahid. Pak Yos waktu muncak ke Cikuray, ayo ke Al-Wahid nulisnya pak. Jadi orang-orang misalnya orang kota, weh mikir jenuh di desa mah beda sama RH di kota, nah gitu. Kebanyakan orang kota ya mikir desa aya naon di desa teh. Padahal menurut saya mahnya pak, ilmu mah lebih banyak di Al-Wahid daripada di luar mah. Di ARH misalnya teh. Kamu kan belum pernah ke ARH juga. Pernah apa pak? Pernah di hampir ke sana pak. Disuruh ke Al-Wahid ya. Kamu pernah ke ARH? Main doang kan? Main doang. Nah, adanya Isan apa kumaha? Adanya Ihsan. Ya, Ihsan yang IPS. Isan kelas abing nih. Jaki Ihsan. Jaki Isan. Kan ada nyampir di DO. Pas sama Mang Akoy jemput. Nah jadi kumanya pergaulannya gitu salah pak. Sana liar. Pan kata kepala Pakarta teh iya. Lamun teu bener jeung cenah balik tong ka dieu deui. Itu ngomong di gerbang. Kata siapa? Kata Pakarta Ke adiknya? ke kakaknya ke Isan. Pan ini teh Emang bisa ngomong bahasa Sunda Bang Harta? pakai bahasa Indonesia. Oh. Sama saya pakai bahasa Sunda. Waktu nganterin Sadik, Isan weh sama Rapik. Rapik enggak. Rapik duluan di Jakarta, di Tangerang. Dan tadi Al-Wahid mah apal bagian-bagian motor, apal bisa macul. Orang sini ge macul ge kudu aya teknik nah. Nyanyi Aya atau teknik nama.
Dan naon oge di kupingkeun. Itu ada ilmunya. Menanam apa, pokoknya apa hal kecil ya di kehidupan ini itu ada ilmunya. Nah, ilmunya itu yang harus kita cari. Misalkan gini, kita datang ke suatu tempat, ke suatu daerah, kita harus pelajari dulu sikonnya. Oh, masyarakatnya gini. Oh, lingkungannya gini. Oh, jadi ini kebiasaannya tuh. Oh, ini sifat buruk masyarakat di sini. Oh, ini di sini anggotanya kayak gini, suka ngomongin orang ini. Itu harus tahu. Pelajari untuk itu. Baru susun rencana. Ini dulu yang harus dilakukan. Dak. Nah, kira-kira seperti itu tugas mubalik. Berarti tanggal 26-nya ya Pak swab. Kan tanggal 27 ya. Itu harus di Parung kan? Untuk berangkatnya ya tanggal 26 pagi udah berangkat ibaratnya. Ya swab ya tanggal 25. Oh, tanggal 26 udah berangkat gitu. Iya, maksudnya berangkat gitu dari Wanasigra ya pagi tanggal 26. Biar sampai sore istirahat ya. Jangan mepet-mepet teuing tanggal 27. Nya bisi aya naon. Aya naon di jalan kan kita nggak tahu. Bapak juga bingung. Mungkin nanti Bapak udah nanya. Ya sebenarnya ya planning Bapak sekolah mempersiapkan satu mobil. Tapi kayaknya bakalan gagal. Rencananya mau travel Bapak teh. Tapi Bapak udah hubungin orang-orang travel yang Bapak tahu yang di Garut ini. Nggak ada yang jalur langsung ke Bogor. Yang ada itu dia ke Bandung dulu, kita dari Garut ke Bandung, dari Bandung nanti naik ini lagi travel lain lagi, 2 kali naik jadinya. Ah, ribet Pak. Hah? Ribet. Nah, terus solusi yang kedua, kita patungan, nyewa mobilnya. Ya, Wah, ulah odong-odong gitu. bukan penuapan sama maksudnya teh lain odong-odong. Mobil eta nu di Cetegu teh sasi, Pacecep. Cetegu, Nagrak. Pacecep Inak. Inak lah biasanya Bang Cecep. Anaknya itu masih anaknya Haji Juga Odah. ngecep. Bang Cecep. Kan ada tuh ya Innova kah apa ya? Ini Pak. Nah, kemarin waktu ke Perigi itu 1.400.000 ya, 1.400.000 berapa ya? Nggak tahu nih makanya mau nanya. Ainu tidir ka ditu seberapa orang Pak? Ini pasti 8 yang udah ada daftar di list kan 8 apa? di grup yang Bapak buat tuh. Terus lockdown gitu seminggu Pak di sana. Bukan lockdown atau istilahnya karantina. Oh, karantina.
karantina seminggu terus tesna kumaha Pak seminggu Udah kamu mah nggak usah mikirin itu. Sekarang kamu persiapkan ngajinya tuh. Ngaji masih belum lancar. Kof kaf masih belum bisa ngebedain. Panjang pendek masih ancur-ancuran. Apalagi makhrajul hurufnya kamu. Coba mad iwad yang kemarin semalam kayak gimana cirinya? Bukan lupa lagi kamu nih. Sadik, cirinya kalau mad iwad terakhir itu ada tanwin. Tanwin tahu kan? ya tanwin Nah, fathah nu dua di luhur. dua Ada alif, diikutin alif. ya. Itu mad iwad. Nah, itu panjangnya itu 2 harokat. Ya, ingat. Iwad, iwad, iwad. Kalau susah ini ingat-ingatnya. Ingat ke ikan, iwak, iwak. Iwad diganti k-nya jadi d. Iwad, iwad. Karena nanti pasti ditanya ilmu tajwidnya juga. Nggak mungkin enggak. Ya. ya Pak Jadi terakhir ya. Alima. Nah, itu 2 harokat. Jangan alim. Jangan dialimin, jangan dimatikan, tetapi alima. Ya, kebayang nggak tulisannya alima? ya. A, lima L, ela, ma ya dulu. Ya dulu, alima. Mim, alif. Nah, itu loh. Alima. Jangan malah bacanya alim. Ya. Intensitas baca Al-Qur'annya kemarin kan 1 jam. Nah, sekarang coba 2 jam. Baca aja terus. Jangan ho ngangguk-ngangguk. ya Pak siap Dan berhenti, pokoknya 2 jam baru berhenti. Pegang HP atau pakai stopwatch. Tuh habisin dik. Karena kamu harus memang kejar ketertinggalan kamu itu memang jadi kamu tinggal sama bibi. iya Pak Waktu umur 6 tahun 6 tahun tuh tinggal sama bibi. Ibu nggak ngurus gitu. masih ada taman 6 tahun Pak masih serumah Terus pas yang nggak serumah, masih 5 pas 5 SD nggak serumah sama ibu. ya. Ibunya kemana? Manado Ibunya pergi ke Manado. Kerja. ya kerja Apa? ikut sekalian sama bapak Oh, ikut suaminya yang baru.
dari kelas 5 SD, terus SMP, sama Bibi tuh. Waduh. Berat memang. Bibi kamu jemaat Jemaat di mana? Jemaat mana? Makassar, Makassar kota apa? kota. Siapa nama bibinya? Nur Ainun. Nur Ainun. Suaminya siapa namanya? Taufik Min Hajat. Dulu bukannya itu calon partai apa? Pernah masuk partai? Enggak. Pak. Bukan Taufik itu berarti yang Makassar ya. Ada orang ini Makassar yang aktif juga di Demokrat apa di mana Pak? Taufik atau Taufik. Kerjanya apa Bibi? PNS, PNS di Dinas Kesehatan, kota, provinsi, kota. kota. Kalau suaminya Dinas Aman? Pendidikan, kota. PNS oke. PNS. Benghar berarti Bibi. Hah? Biasa we, Pak. Boga mobil. Enggak. Enggak. Rumah tingkat. Enggak tua. Kebun sawit ini karet Enggak. apa di sana? Pare. Adi. Sawahnya. Berapa Bibi punya sawah berapa hektar? Duka anu bibi. Biasa investasinya ya ke situ. Tanah, sawah. Kalau nggak punya mobil, masa nggak punya mobil? Ya, turunnya. Yuk. Kawan. Buang sampahnya ini. Sana, Pak. Abdi nyanggakeun pihatur kasadaya kulawargi maparinan kabar suka kudohirna Imam Mahdi Hazrat Mirza Gulam Ahmad lungsur natika dia turunan para luluhur Rundayanti Salman Farsi nu diantos ku sadaya nu baris nyiram rohani dina zaman kapoekan zaman ieu anu bukti perjanjian Nabi Agung Nabi Muhammad nu suci anu nyaah ka umatna sabab di akhirna pasti umat Islam pasalia pajauh jeung nu asli sabab ayeuna geus cundung perjanjian anu pasti
Waktu anggeus kaliwat, lamun urang teu nampi, sulaya jeung pangakuan komo bisa